Ini gambar adik saya membawa 25 orang anak-anak PMII di Sidoarjo untuk sit-in melihat perjamuan kudus di GPIB Tiberias Waru Sidoarjo. Saya bilang bahwa kemudian ada hal-hal yang sifatnya teologis itu menjadi urusan internal, jangan dikeluarkan. Atau bisalah untuk diketahui, tapi dihormati, jangan disalahkan. Atau karena itulah hampir 3/4. Jadi penduduk dunia ini ketika Katolik dan Muslim menjadi bersatu berdamai dalam hubungan satu sama lain akan sangat berpengaruh terhadap dunia ini. Jadi mengetahui dari umat Muslim siapakah umat Nasrani dan kafir menurut Al-Quran. Dan yang kedua adalah menghasilkan. Nah, ketika kita mengetahui ini, kita mau menghasilkan sesuatu yang aplikatif dan mengaplikasikannya sebagai Ordo Kapusin Provinsi Medan. Lalu kita juga mau men-share pertemuan ini dan hasilnya via media sosial seperti barangkali YouTube atau website kita atau WhatsApp atau Facebook atau Instagram atau apapun, tetapi presentasi dari narasumber dan pendamping. Itulah metode kita. Dialog, bukan debat. Lalu yang ketiga, kita diskusi kelompok. Dan itulah nanti akan terjadi dalam kaitannya dengan proses apa yang harus kita buat. Agama itu ilahiyatul maksudnya, insaniyatul maksud. Sumbernya dari Tuhan, tapi untuk kepentingan umat manusia. Itu agama. Jadi agama itu diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh terjebak pada simbol-simbol agama saja. Simbol agama itu penting, seperti misalnya baju masuk, kemudian baju berkuda, simbol-simbol agama itu penting.
negara Indonesia yang ingin kedamaiannya di negara ini, bahwa negara ini mau maju. Saya kira gimana kita bisa bersama, kita hidupkan terus di situ. Dan kita kedepankan di sini hubungan kemanusiaan, penumpahan kemanusiaan dan kehidupan. Nah, dan masing-masing membahas satu topik, misalnya etika menurut Katolik, etika menurut Protestan, etika menurut Buddha, etika. Lalu setelah itu korupsi menurut ini, korupsi menurut itu, pokoknya hal yang aktual. Kalau saya ditanya oleh teman-teman Katolik seperti itu, bagaimana ya Aan supaya kita rukun dan lain sebagainya? Maka saya akan katakan, kalau kita mau rukun dengan tetangga, maka kita harus tahu tetangga itu seperti apa. Jangan-jangan gambaran yang selama ini kita persepsikan, preteks yang ada dalam pikiran kita, itu sebenarnya tidak sama dengan realitasnya itu sendiri. Sebelum pertengahan pertama abad ke-19, Belanda itu nggak ada cawe-cawenya dengan soal kristenisasi dan lain sebagainya. Banyak orang-orang Katolik, banyak orang-orang Protestan, misalkan Monsinyur Sugio Pranoto, itu juga keras banget terhadap Belanda. Semuanya sepakat akhirnya bahwa Indonesia harus netral. Soekarno sendiri ketika melakukan pembelaan terhadap Kebinekaan Tunggal Ika, negara ini harus menjadi negara yang Pancasilais, bukan negara berdasarkan agama tertentu, itu berkali-kali mengalami percobaan bunuh diri. Akhirnya Soekarno kemudian dihabisi oleh rezim Orde Baru dengan bantuan kelompok-kelompok Islam yang nggak suka dengan Soekarno itu sendiri. Di Indonesia, pada zaman Orde Baru, kira-kira Islam itu terpolarisasi menjadi dua. Saya selalu ngomong ke banyak teman-teman Muslim di Gus Durian, kamu itu jangan terlalu Islam. Kalau terlalu Islam, Islammu nanti nggak sehat. Jadi semakin kamu hanya nongkrong dengan orang Islam saja, cara berpandanganmu akan nggak sehat. Islammu nggak sehat. Sana, semakin kamu Islam, semakin kamu harus nongkrong dengan orang Katolik, orang Protestan, orang yang di pinggir sungai, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Masjid itu akan lebih berkah kalau dikunjungi oleh orang yang berbeda agamanya. Gereja akan lebih berkah kalau ada Romo menganggap gereja akan lebih berkah kalau semakin sering dikunjungi oleh orang Islam, maka dia adalah tipikal kelompok, tipikal peran ideal dari tokoh yang ketiga ini sendiri. Kami terdiri dan bekerja di dalam menganut segala jenis agama, ternalim juga, Islam juga sebagai agama. Selain itu sadar bahwa mungkin saja tindakan fundamentalis tidak pernah lain dari dunia ini. Jadi itu semua yang harus kita pegang. Namun dunia yang lebih adil dan damai harus tetap diperjuangkan. Inilah posisi kita sebagai manusia.
juga berpikir juga mau ada momentum perayaan-perayaannya nanti saya sama-sama ke rumah. Seperti itu ada pikiran saya. Begitu banyak sebenarnya yang bisa mendukung saudara pertama berbuat itu. Paling banyak sih mama didukung kan. Komitmen Paskah pertama-tama adalah anugerah kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita yang Dia berikan kepada kita semua, dan kita mau menerima anugerah, terbuka kepada anugerah Paskah itu, memelihara dan mengembangkannya dalam hidup. Tanpa Yesus kita tidak memiliki komitmen Paskah. Bersama Yesus kita akan memiliki komitmen Paskah. Kita akan jalan dan mampu menghadapi segala sesuatu yang akan ada untuk setia kepada Yesus. Ya, pertemuan ini sangat bagus. Ya, benar dipersiapkan panitia, antusiasme saudara juga luar biasa. Semoga dialog ini benar-benar memberikan suatu pemahaman yang baru
bagi saudara-saudara Kapusin, sehingga semakin bisa mengenal saudara-saudara Muslim lebih baik. Kalau ditanya tentang kesan setelah mengalami bersama dalam pertemuan ini dengan tema dialog dengan saudara kita Muslim, kesannya kita kembali lagi semakin disemangati secara bersama. Dan saya yakin secara pribadi pun sebenarnya setiap saudara pasti berusaha untuk mengusahakan hal-hal praktis, konkret yang bisa dilakukan untuk bersahabat atau berdialog kehidupan dengan teman-teman kita Muslim. Kami selama 4 hari di sini sungguh-sungguh mengalami rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan yang sungguh-sungguh sangat dekat, dan sungguh-sungguh merasakan bahwa berdialog antara agama itu adalah indah dan penting. Kesan para peserta sungguh-sungguh sangat menyenangkan, bergembira, mendapat pemahaman-pemahaman yang baru, bagaimana berhadapan dan bagaimana mengadakan komunikasi dengan agama-agama lain. Mudah-mudahan dengan demikian dialog di antara kita, antara umat beragama, sungguh-sungguh menjadi semakin menyenangkan, membuat kita nyaman, aman, dan semakin membahagiakan. Seperti kita tahu bahwasannya kita sedang mengalami namanya masalah intoleransi gitu. Baru-baru ini kan ada juga kejadian teroris kan yang di Sulawesi Utara kan, tinggalkan 4 orang sahabat kita gitu dari Katolik. Nah, berhubung sekarang lagi isunya marak Palestina, teroris di Manado, kalau bisa kita terus menjaga keberagaman lah, toleransi dari itu semua. Belajar lah bahwasannya seharusnya sesama umat beragama itu saling rukun, bukan saling membunuh.